Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Ara di sini. Ara ucapin terima kasih banyak ya atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan Ara tidak akan bosan-bosan minum pil tingkat dewa agar kembali kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Ara akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan berada di situasi hidup dan mati. Untung saja ada kakak-kakak seniornya yang ternyata tidak benar-benar pergi meninggalkan Xiaoyan. Adegan perang sebelumnya sudah sangat kacau, dan sekarang pertempuran menjadi lebih intens. Mata Xiaoyan bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan jarinya. Saat ini dia sebenarnya tidak punya kekuatan untuk mengambil tindakan. Xiaoyan melambaikan tangannya dan menjentikan tahanan roh dari balik lengan bajunya. Mata besar yang terakhir selalu mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki cinta dalam hidupnya. Keluarkan Damo. Xiaoyan berteriak keras. Tahanan roh itu segera mengerti dan memisahkan Damo dari tubuhnya. Kemudian Xiaoyan mengelurkan tangannya untuk meraihnya, dan energi lautan 10.000 roh melonjak dengan liar. Tahanan roh, siapkan formasi bergerak. Melihat Xiaoyan yang sangat serius, seluruh matanya bergetar. Atur saja sebagaimana diatur. Tidak peduli apa yang kamu teriakan. Kamu memiliki temperamen yang sangat buruk. Segera tahanan roh itu berbalik, dan ia menemukan sudut, bersiap untuk mengatur formasi secara diam-diam. Namun tidak jauh setelah tahanan roh itu terbang, jaring cahaya tiba-tiba muncul menutupinya. Hei, ini terlalu ketat. Aku tidak bisa bergerak. Sungguh tidak bisa bergerak. Tahanan roh itu tercekik erat oleh jaring cahaya, dan matanya yang besar hampir berubah bentuk saat ia menjerit dan mengaum. Sesosok muncul di belakang tahanan roh itu, lalu menyeretnya ke singgasana. Seperti yang diharapkan. Yang Mulia Susang, bahkan hewan peliharaanmu pun sangat aneh. Suan King menatap tahanan roh itu. Kamu adalah hewan peliharaannya, dan aku adalah tuannya. Untungnya tahanan roh itu tidak memiliki mulut. Kalau tidak, seteguk air liur akan disemprotkan langsung ke wajah Suan King. Hehehe. Ini hal yang kecil, lucu sekali, menyenangkan dan menarik. Ikat saja untukku, dan akan kubuat jadi mainanku. Kamu adalah anjingnya, dan seluruh keluargamu adalah seekor anjing. Tahanan roh itu penuh dengan umpatan, tetapi kemudian cahaya dingin menggantung di atas kepalanya, dan dia segera terdiam. Pada saat ini Suan King menatap tahanan roh itu. Ia menunjukkan senyuman palsu. Dia membuat isyarat diam untuk memberi tanda pada tahanan roh agar tetap diam. Saat ini Xiaoyan menggunakan Damo untuk mengerahkan formasi tingkat kedua. Tapi itu tidak cukup. Metode pembentukannya belum pernah digunakan sebelumnya, tetapi telah dihancurkan oleh Taisu. Dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Melihat tahanan roh yang tertangkap, mata Xiaoyan memerah saat ini. Xiaoyan sepertinya tidak pernah peduli dengan hidup dan mati, karena dia telah selamat dari krisis yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli betapa sulitnya. Itu adalah keselamatan saudara-saudaranya. Tentu saja selama kontes 10.000 alam, Xiaoyan telah tewas 1 kali. Meski sudah lama berlalu, namun perasaannya masih mendalam. Jika dibandingkan dengan hidup dan matinya sendiri, Xiaoyan lebih memperdulikan orang-orang di sekitarnya. Xiaoyan mencubit Damo dengan kelima jarinya. Mata birunya bersinar dengan cahaya biru, dan dia akan segera bisa menyelesaikan level ketiga. Namun situasi pertempuran saat ini sangat tidak menguntungkan, dan kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Meskipun Keyun kuat, sulit bagi satu orang untuk bertarung pada saat yang sama. Bersaing melawan tingkat keempat yang menguasai 7 sumber, dan orang kuat tingkat ketiga. Yeviu masih bekerja keras, tapi kali ini tidak peduli apa, dia tidak bisa lagi membuka ruang. Bang! Suara teredam terus terdengar. Rancang berdiri di depan tim, menahan serangan yang kuat dan menggunakan kekuatan fisiknya untuk melawan, sehingga darah di sekujur tubuhnya tidak pernah mengering. Keyun juga terlihat pucat. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menyerang. Sedangkan Rancang, ia berusaha memblokir dengan sekuat tenaga. Meskipun mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, semua orang mencoba yang terbaik untuk melawan, dan tidak dapat dikalahkan untuk sementara waktu. Namun pada saat ini, tekanan dahsyat menyelimuti dirinya, dan ruang di sekitarnya sepertinya terbelah, berubah menjadi kotak-kotak kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada yang bisa masuk. Mereka mengeluarkan seteguk besar darah, dan seluruh nafasnya menjadi lemah. Tidak terkecuali Xiaoyan. Seluruh tubuhnya gemetar.
dan mengeluarkan beberapa suap darah. Keyun, Sen Shinjun, Liu Er, dan Rancang sepertinya telah kehilangan semua perlawanan dan jatuh di udara. Suara jatuh ke tanah terdengar, dan serangan tiba-tiba datang dari manapun tidak ada yang tahu. Hanya dengan satu pukulan, semua orang dikalahkan. Meskipun Xiaoyan tidak diserang secara langsung, dia masih terpengaruh olehnya. Dia bertahan dan mengerahkan formasi tingkat ketiga. Tapi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa semua yang dia lakukan sekarang tidak ada gunanya. Pukulan ini semakin menegaskan bahwa Suzuo di depannya bukanlah yang terkuat. Ada orang kuat lainnya di kapal Voi Taisu. Dapat dikatakan bahwa mereka keluar dengan kekuatan penuh kali ini. Dan mereka datang dengan rencana yang sudah direncanakan sebelumnya. Hanya untuk sasarannya, yaitu Xiaoyan. Taisu tahu tentang kembalinya Xiaoyan, dan terlebih lagi tahu tentang identitasnya. Adapun bintang-bintang itu, Taisu menggunakan semua makhluk di bintang-bintang itu untuk berkorban. Tapi sekarang tampaknya mereka hanyalah umpan bagi Taisu. Mereka mungkin menduga bahwa Xiaoyan tidak akan duduk diam dan mengabaikannya. Dan bahkan mengatakan bahwa yang mulia yang dibunuh oleh Xiaoyan semuanya adalah umpan. Yang mereka tunggu adalah momen untuk menangkap Xiaoyan. Adikku Xiaoyan, jangan takut. Kakak laki-laki senior semuanya masih di sini. Dan mereka pasti akan melindungimu dari penghancuran diri ini. Saat ini Rancang terjatuh ke dalam asap dan debu. Pada saat ini Rancang berhasil mengeluarkan separuh tubuhnya dari genangan darah. Wajahnya berdarah. Darah kental membentang menjadi benang dan suara. Suara itu perlahan menyebar. Tiba-tiba kegelisahan menyebar dari tubuhnya. Rancang tidak bercanda. Dia benar-benar akan meledakkan dirinya sendiri. Tidak. Kakak senior Rancang, jangan meledakkan dirimu. Kita belum dikalahkan. Xiaoyan langsung cemas dan menghalangi penghancuran diri Rancang. Xiaoyan tidak ingin melihat pengorbanan apapun, apalagi untuknya. Rancang tentu saja tidak takut. Dia benar-benar rela melakukan apapun untuk Xiaoyan. Tapi ketika Rancang ingin menggunakan kekuatan penghancuran diri untuk memecahkan blokade ruang di sini, sebuah tangan tiba-tiba meraihnya. Tangan ini milik Keyun, yang terakhir memandang Rancang dan perlahan menggelengkan kepalanya. Senwu. Hati Xiaoyan telah lama memanggil nama Senwu. Ini adalah Sensi. Dengan situasi saat ini, Xiaoyan merasa hanya Zenwu yang bisa menyelamatkan mereka. Saat Xiaoyan memanggil Zenwu, tetapi Zenwu tidak muncul. Faktanya Xiaoyan sudah memanggil Zenwu di dalam hatinya saat saudara-saudaranya muncul. Dia tahu bahwa tidak ada peluang untuk menang dalam pertempuran ini. Meskipun dia tidak mengetahui identitas Swan King, perasaan krisisnya memberitahu Xiaoyan bahwa Taisu yang datang kali ini sudah menjadi kekuatan inti. Mereka datang ke sini untuk membunuh Xiaoyan, memusnahkan satu-satunya variabel dalam pertarungan dunia antara Taisu dan Sensi. Pada saat ini, beberapa sosok Taisu semuanya meraung. Tetapi mereka tidak memperhatikan Xiaoyan, tetapi langsung menuju ke kakak laki-lakinya. Sinar cahaya dingin menderu ke arah tanah, menyebabkan seluruh tanah runtuh dan bintang-bintang bergetar. Hanya Ye Feiyu yang berada di samping Xiaoyan, yang memiliki pupil gemetar di matanya yang indah dan wajahnya yang cantik pucat. Aku tidak bisa membukanya. Tuan, apakah itu karena aku? Ye Feiyu menumpahkan 2 baris darah dan air mata. Dia telah benar-benar mencoba yang terbaik dan mencoba semua metode tetapi tidak dapat menembus blokade ruang angkasa. Seluruh tubuh Xiaoyan gemetar tanpa sadar. Perasaan ini hanya muncul ketika semua tim yang tak kenal takut tewas dalam pertempuran. Dia takut bukan pada kematian, tetapi melihat kematian. Orang yang dia pedulikan dan orang yang memperdulikannya mati secara tragis dalam kegilaan yang menyedihkan. Kenapa? Kenapa aku masih sangat lemah? Mengapa aku bahkan tidak bisa melindungi orang-orang di sekitarku? Apakah aku benar-benar reinkarnasi yang mulia Susang? Tetapi aku bukan siapa-siapa. Mengapa kalian semua melindungiku seperti ini? Xiaoyan memegangi kepalanya dengan kedua tangannya. Rasa sakit saat ini begitu tak tertahankan, sehingga dia sepertinya akhirnya keluar dari tekanan yang terkumpul di dalam hatinya. Dia adalah orang yang sangat tenang, rasional, dan kuat secara mental. Jika tidak, sangatlah mustahil untuk mencapai posisinya saat ini. Tetapi pada saat ini, dia akhirnya tidak tahan lagi. Dan ketakutan di hatinya melebihi segalanya. Justru karena ketakutan itulah Xiaoyan terus bergerak maju. Betapapun menyakitkannya, dia rela menanggungnya. Hanya berharap tidak melihat pemandangan yang paling dia takuti. Namun adegan ini akhirnya datang. Apakah dia tidak bekerja cukup keras? Atau dia sama sekali bukan reinkarnasi yang mulia Susang? Jika dia benar-benar reinkarnasi yang mulia Susang, dia harus seperti Xiao Yueli. Dan tingkat kekuatannya harus meningkat pesat. Dan dia seharusnya tidak memiliki belenggu apapun.
Keabadian seorang dewa membuat Xiaoyan berhenti di sini. Kesulitan untuk menerobos membuat Xiaoyan yang mendambakan kekuatan menjadi sangat putus asa. Semua yang dilakukan seperti menyelamatkan nyawa Sensi, namun nyatanya merugikan semua orang. Ini adalah sebab dan akibat yang tak terelakkan yang harus dia bayar setelah mengambil tindakan. Jika dia tidak menyelamatkan makhluk di bintang dan membunuh Taisu itu, bisakah Taisu menemukannya? Xiaoyan mulai meragukan dirinya sendiri. Mengapa dia melakukan ini? Dan apakah itu sepadan? Ujung-ujungnya, ia merugikan orang-orang terdekatnya. Ia harus menukar hidupnya dengan kesempatan untuk bertahan hidup. Sungguh, apakah itu layak? Pada saat ini pikiran Xiaoyan berada dalam kekacauan, dan auranya gelisah. Seolah-olah dialah yang benar-benar akan menghancurkan dirinya sendiri. Shen Wu yang sudah lama ia panggil tidak datang seperti dewa. Xiaoyan tidak tahu kenapa. Itu karena dia tidak ada di sini atau butuh waktu untuk datang. Tetapi sekarang, dia tidak punya waktu, dan kakak laki-lakinya dalam bahaya. Klon dewa asli menyebar dengan kecepatan penuh, tapi jaraknya masih jauh dari sini. Keputusasaan menyelimuti Xiaoyan. Dia membuka matanya, tapi yang dilihatnya adalah kegelapan. Kegelapan tanpa jejak fajar. Dalam situasi putus asa, Xiaoyan mencari cara untuk menyelamatkan dirinya. Dalam ingatannya, Xiaoyan tidak dapat menemukan solusi apapun. Jantungnya berdetak semakin cepat. Psikologi Xiaoyan runtuh lebih awal dari tubuhnya. Debu yang ditimbulkan oleh pancaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya terpantul di matanya. Rancang tidak meledakkan dirinya sendiri. Bagi Xiaoyan, bahkan jika dia mati dalam pertempuran, dia tidak akan meledakkan dirinya sendiri. Karena itu semua orang percaya pada Xiaoyan. Bukan hanya adik laki-lakinya, tapi juga mantan majikannya. Pada saat ini, kesadaran Xiaoyan mulai kabur entah kenapa. Dia tidak tahu kenapa, tapi tidak ada luka di tubuhnya. Waktumu telah tiba. Inilah kesempatanmu untuk membuat terobosan. Sebuah suara halus terdengar perlahan. Nirwana. Kemunculan suara ini mungkin benar-benar menyelamatkan Xiaoyan. Tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk kakak laki-lakinya. Tidak, aku tidak ingin menerobos. Jika kakak laki-lakiku tewas karena ini, apa gunanya aku menerobos? Dan bagaimana aku bisa melindunginya? Xiaoyan ingin bangun dari keadaan samar ini. Tetapi saat ini dia seperti berada di kolam yang gelap. Dan kegelapan menelannya sedikit demi sedikit. Meskipun Xiaoyan berjuang, dia tidak bisa lepas dari keadaan ini. Xiaoyan tidak tahu mengapa ini terjadi. Terobosan keabadian dewa datang secara tiba-tiba. Tapi itu terlalu berbahaya. Adik laki-laki, kamu menghilang. Ye Fiyu yang berdiri di samping menatap Xiaoyan. Dia tidak tahu apakah itu masalah dengan penglihatannya atau apa. Tapi sosok Xiaoyan menghilang. Seolah-olah itu adalah hantu yang tak terhitung jumlahnya yang tumpang tindih. Tubuh bagian bawahnya telah menghilang. Saudari Ye Fiyu, kamu harus hidup. Kamu harus hidup. Xiaoyan sama sekali tidak bersemangat saat menghadapi terobosan tersebut, namun terlihat sedih. Jika dia tahu bagaimana menghentikan terobosan tersebut, Xiaoyan tidak akan ragu-ragu. Karena bagaimana jika dia menerobos keabadian dewa, ada begitu banyak orang kuat sekarang sehingga dia tidak bisa membalikan keadaan sama sekali. Nirwana, apakah kamu masih memiliki kekuatan yang mulia untuk mengizinkanku merasakan yang mulia dalam kenyataan? Xiaoyan mencoba bertanya, tapi tidak mendapat jawaban dari Nirvana. Jelas tidak mungkin. Jika dia bisa memiliki kekuatan dewa untuk waktu yang sangat singkat, dia bisa melenyapkan semua keberadaan di depannya dalam sekejap. Yuyan, aku tahu kamu ada di sini. Tolong bantu aku. Aku berjanji kepadamu akan memberimu hadiah yang besar. Sebelum kesadaran Xiaoyan menjadi kabur, dia hanya bisa berteriak dengan kejelasannya saat terakhir. Shen Wu tidak muncul, jadi dia harus bertaruh. Lagi pula ketika Xiaoyan berhasil meninggalkan dunia iblis kuno, pada akhirnya Yuyan berhasil menyusulnya. Xiaoyan sudah lama berhubungan dengannya, dan sangat mungkin kegilaannya bisa menyusulnya. Selain itu di gerbang kuno, Xiaoyan tahu bahwa Yuyan suka mengintip. Jadi mungkin dia sudah lama datang ke Sensi dan bahkan mengikuti Xiaoyan. Dengan kekuatannya, dia ingin menyembunyikan dirinya sampai Xiaoyan menemukannya. Itu sangat sederhana. Mata Ye Fiyu gemetar saat ini. Dia tidak mengetahui bahwa Xiaoyan tidak bisa mendengar apa yang dia teriakan. Tapi Xiaoyan menghilang, yang membangkitkan kewaspadaan Taisu, dan Susua bergegas menuju Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat. Mencoba mengganggu Xiaoyan. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia tiba di depan Xiaoyan dalam sekejap mata. Saat ini Xiaoyan belum sepenuhnya menghilang. Hanya dada dan kepalanya yang tersisa. Mau lari? Susuo meraung marah, dan pedang hitam muncul di tangannya, berniat memenggal kepala Xiaoyan. Bilah pedang yang tajam menimbulkan angin kencang dan langsung menuju ke kepala Xiaoyan.
Pada saat ini Yevio bergegas ke depan, memeluk tubuh bagian atas Xiaoyan dan menjaga Xiaoyan terlepas dari hidup dan mati. Bilah pedang hitam membawa tekanan, daging, dan darah yang menakutkan. Tubuhnya benar-benar tidak dapat dihentikan. Xiaoyan diam-diam berpikir dalam hatinya, tetapi saat ini dia tidak bisa lagi bergerak. Dan bahkan apa yang dia lihat di depannya pun kabur. Xiaoyan hanya bisa berpikir dalam hati perubahan mendadak macam apa ini. Tang! Suara tajam terdengar. Pedang itu hanya berjarak setengah jari dari leher Yevio. Dan pedang itu dijepit oleh dua jari ramping, putih giok dan tembus cahaya. Sungguh, kamu bilang kamu tidak mencintai wanitamu ini. Padahal kamu selalu tahu kalau wanitamu ini selalu ada di sisimu. Pada saat yang sama, suara seperti lonceng perak terdengar. Suaranya tajam, tetapi tidak tajam, namun cukup lembut. Suara itu datang dan membuat orang merasa nyaman. Ruang di sekitar terdistorsi, dan sosoknya secara bertahap terungkap. Mengenakan Cheongsam ketat, roknya terbuat dari warna hitam pekat, menopang wajahnya yang cantik, seperti angsa hitam. Rambutnya diikat dengan jepit rambut emas, dan dia memiliki dua kaki giok putih ramping yang menawan. Yevio melihat wanita yang tiba-tiba muncul, dan mata indahnya perlahan melebar. Wanita lebih memahami wanita, dan juga akan menghargai kecantikan. Sangat cantik. Yevio hanya bisa menghela nafas kagum. Kamu menyukaiku? Aku belum mencobanya. Tetapi tidak apa-apa. Cobalah bagaimana rasanya menjadi seorang wanita. Segera sepasang mata yang sepertinya berisi bintang-bintang yang dalam menatap Yevio. Bibir harumnya bergerak sedikit, dan dia berbicara dengan sembrono. Namun saat ini, Xiaoyan telah benar-benar menghilang, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Hanya Xiaoyan di sini yang bisa mengenali bahwa Yuyan yang mengikutinya. Tapi ada perbedaan penampilan dari Yuyan yang dilihatnya sebelumnya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Maaf ya guys, Mimin akhir-akhir ini uploadnya sering telat dikarenakan bentrok sama jadwal event. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya guys. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.